dan Ustaz Somad mempersilahkan saya dan menugaskan saya untuk menyampaikan bagian yang serem-serem, ya. Karena memang Anda tahu ketika Anda bertatapan dengan saya ini, Anda sudah termasuk orang-orang istimewa, alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena Anda berjumpa dengan Ustaz nomor 2 paling radikal seluruh Indonesia. Nomor 1 siapa? Habib Rizik, gitu. Itu kayaknya nggak terkalahkan gitu ya. Nomor 3 siapa? Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 3 Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Nah, jadi Anda lihat saya lebih tinggi daripada Tengku Zulkarnain, Bahtiar Nasir dan Abu Bakar Ba'asyir gitu, masya Allah. Entah apa yang terjadi kalau saya ketemu Ustaz Abu ya, saya bakal ditempeleng kan gitu ya. Apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu di atas gitu. Satu-satunya alasan itu juga akan saya sampaikan dalam materi kali ini, biar teman-teman juga mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan Islam di Indonesia dan bagaimana kemudian kita berbuat sesuatu untuk negeri yang kita cintai ini, insya Allah. Jadi biar teman-teman juga memahami sebenarnya seperti apa sekarang percaturan politik di Indonesia yang berkaitan dengan Islam, insya Allah. Nah, setidaknya itu tujuan saya. Sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman sekalian, ini adalah tentang lanskap dakwah. Kelihatan atau enggak? Nggak kelihatan, nasib ya. Insya Allah nanti ini materinya boleh diambil, tapi saya akan menjelaskan lanskap dakwah sekarang berubah. Dulu ketika saya ketemu Ustaz Somad tahun 2013, di awal-awal 2013, beliau belum terkenal ini, Masya Allah. Beliau mulai terkenal ketika memang momennya muncul. Momen apa? Momen ketika lanskap dakwah ini berganti. Lanskap dunia sekarang nggak seperti zaman-zaman dulu. Berubahnya kapan? Berubahnya sekitar tahun 2007. 2007 di Indonesia berubah. Ada sebuah buku marketing dikeluarkan oleh Pak Yuswo Hadi namanya. Judulnya Marketing in Venus. Artinya marketing di dunia Venus. Apa artinya marketing di dunia Venus? Kita sudah tahu ada buku yang di awal judulnya Men are from Mars and Women are from Venus. Bahwa manusia itu dibagi dua, laki-laki dan wanita, laki-laki dari Mars dan perempuan jadi dari Venus. Saking berbedanya mereka. Artinya ketika marketing in Venus pada tahun 2007 itu dikatakan, intinya adalah dunia ini sekarang bergerak ke tempat keperempuan-perempuanan. Ini intinya sebenarnya. Jadi dunia bergerak ke arah perempuan-perempuanan. Makanya perempuan-perempuan sejak dari tahun 2007 lalu kemudian lanjut sampai tahun ini memegang peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan. Khususnya juga dalam urusan dakwah Islam dan dalam urusan-urusan yang lain. Jadi ibu-ibu di sini sekarang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab bapak-bapak. Kenapa? Karena dunia berubah. Apa perubahan dunia? Lebih emosional, teman-teman sekalian. Dan Anda tahu laki-laki itu rasional, perempuan emosional. Betul atau betul? Contoh, laki-laki kalau beli barang itu nggak akan nawar. Kenapa dia nggak akan nawar? Karena dia rasional. Pak, ini harganya berapa ayamnya? 50.000. Oke, saya beli satu, Pak. Kenapa? Karena dia rasional, nggak pakai nawar. Nah, kenapa? Dipikir begini, daripada saya suruh nguber ayam sendiri, lalu saya suruh kemudian nyembeli ayam sendiri, nyamputin bulu-bulunya sendiri, mendingan gue beli 50.000, nggak susah. Lah, tapi kalau perempuan, dia tidak rasional, tapi dia emosional. Maka dia tanya, berapa harganya Pak? 50.000. Ditawar nggak kira-kira? Ditawar berapa? 15.000 boleh? Wah, ini pasti modelnya Afgan, paham saya, sadis gitu kan ya. 15.000, dia sudah tahu nggak bakal dapat 15.000, tapi dia tetap tawar. Kenapa? Pokoknya adalah kenikmatan bisa menawar. Wah, ini sekalian. Ujungnya setelah lama sekali tawar, akhirnya dapat berapa? 7.500. Dan dia pulang dengan penuh kebanggaan, happy banget. Lah, kenapa? Dapat 2.500 lebih murah daripada orang-orang yang lain. Tapi mendadak dia bisa stres seharian gara-gara dia tahu temennya ternyata dapatnya 47.000. Paham ya? Beda 500 itu sudah bisa merubah dunia perempuan. Paham menurut sekalian? Anda tidak perlu masukkan akal. Kenapa? Memang mereka tidak masuk akal. Dunia itu memang milik perempuan karena sekarang dunia lebih emosional. Kapan munculnya? Semenjak muncul SMS katanya. Karena semenjak muncul SMS, maka laki-laki itu sekarang ditarik ke arah dunia perempuan yang lebih emosional. Karena kalau untuk menulis itu perlu emosi sebenarnya. Makanya perempuan selalu bisa mengarang daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu mudah emosinya keluar. Laki-laki tidak. Tapi semenjak keluar SMS, lalu WhatsApp, lalu Facebook, media sosial, Instagram dan sebagainya, laki-laki masuk jadi orang-orang yang emosional. Nah, kenapa? Karena mereka mulai bisa curhat. Lihat aja kemudian statusnya. Malam-malam hujan, titik. Dan sementara pikiranku tidak bisa hilang daripada gambarmu. Tolong lumpuhkan ingatanku. Wah, nah, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa? Karena sudah lebay laki-laki, sudah mulai kayak perempuan. Coba lihat zaman sekarang, ada pria metroseksual, menurut sekalian. Zaman-zaman saya, laki-laki itu potong rambutnya di bawah pohon. Zaman sekarang, laki-laki potong rambutnya ke salon.
ada mix and match laki-laki, paham sekalian? Laki-laki sudah nggak bisa dibedakan lagi daripada perempuan. Artinya apa? Pola komunikasinya pun berubah karena sekarang zamannya sudah berubah. Zaman dulu disebut dengan zaman old, zaman sekarang disebut dengan zaman now. Apa bedanya? Secara umur perbedaannya letaknya di sini. 18 sampai 25 sampai 35 itu adalah sekira zaman now. 35 ke atas itu zaman old. Makanya orang tua yang umurnya 40 tahun ke atas punya anak sekarang yang usianya SD, SMP itu pasti banyak masalah. Nah kenapa? Dia nggak bisa lagi mengenali dunia anak-anaknya. Dia nggak tahu lagi dunia anak-anaknya kayak apa. Pacaran sudah online gitu kan ya. Lalu kemudian zina juga sekarang online gitu kan ya. Apalagi ada TikTok, ada kemudian musikali dan sebagainya. Mereka sudah nggak ngerti sama sekali. Karena mereka punya akun aja tidak. Pertanyaan saya, siapa yang umurnya 18 sampai 25 di sini? Nggak ada kan ya? Oh ada, alhamdulillah. Sisanya maksudnya. Sisanya gitu ya. Nah, coba tanya sama anak-anak SMP sekarang. Tanya anak SMP berapa orang tuanya yang punya akun Instagram. Paling nggak lebih daripada 10%. Tanya lagi pertanyaan yang kedua. Berapa persen orang tuanya yang punya akun Instagram tadi ngupload setiap hari untuk kemudian di Instagram? Makin cuma sedikit, cuma 1 atau 2 orang. Artinya apa? Lanskap dunia berubah. Lihat ini kemudian gambar di depan. Tahun 2005, tahun 2014. Tahun 2005 ini adalah data kenaikan pengguna internet. Jadi data kenaikan pengguna internet ini dari tahun ke tahun bertambah banyak sekali. Dan kalau andaikan Anda lihat datanya ini, kira-kira peningkatan paling pesat terjadi pada waktu kapan? Mana ini? Ini atau ini? Yang di tengah, peningkatannya pesat sekali. Kapan peningkatan pesat? Sekitar tahun 2009, 2010, 2011. Saat itu ojek aja sudah pakai kemudian handphone. Tukang beca aja sudah pakai handphone. Ada perubahan yang sangat besar. Dari awal penetrasi internet sangat dikit sekali, sekarang sudah sampai 115 juta. Bahkan sekarang sudah dikatakan mungkin hampir sekitar 120 sampai 150 juta. Artinya adalah pengguna internet bertambah banyak. Nggak kayak saya. Saya pakai internet pertama kali tahun 98 ketika saya masih SMA kelas 3. SMA kelas 1. 98 saya main internet pertama kali. Itu pertama kali saya buka, ingat banget saya fotonya Britney Spears. Itu bukanya 5 menit, paham sekalian kan? Kotak terus 5 menit baru bisa dibuka. Sekarang pengguna internet sudah banyak. Sekitar 150% dan 80%-nya adalah anak-anak zaman now, generasi digital. Karena generasi 40 ke atas itu generasi analog. Kalau generasi saya umurnya berapa? 35. Itu tengah-tengah, generasi nggak jelas, paham ibu sekalian? Nah itu jembatan antara mereka yang lahir di dunia analog tapi sekarang beradaptasi di dunia digital. Oke, balik lagi, berarti ada zaman old, ada zaman now. Dunia dakwah berubah total. Apa kemudian yang terjadi akibat perubahan ini? Di dunia yang terjadi adalah yang sangat kemudian bisa sangat signifikan 2008, 2009, 2011, 2012 yang terjadi pertama kali yang bisa kita lihat adalah di Amerika. Di Amerika terpilih Barack Obama sebagai presiden. Itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Orang hitam, anak muda menang pemilu. Kenapa bisa menang pemilu kira-kira? Kenapa bisa menang pemilu? Ada yang masih tahu? Ada yang tahu? Sosial media. Presiden pertama yang menang karena sosial media adalah Barack Obama. Karena dia menguasai Twitter, lalu kemudian terjadi segala macam di sana, maka kemudian dia menang 2008 terjadi perubahan besar. Walaupun mungkin sekarang balik lagi misalnya, taruhlah begitu. Kita nggak bahas tentang baik dan jahatnya, yang jelas yang kita bahas adalah perubahan lanskap dakwah yang menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kira-kira ketika sudah terjadi di Amerika, trennya kemudian masuk nggak ke Indonesia? Trennya masuk ke Indonesia. Apa trennya masuk ke Indonesia? Ini teman-teman sekalian. Ketika kemudian sudah berubah, kita lihat ini salah satunya. Zaman dulu ketika didata di BPS tahun 98, 2000, 2005 orang nonton TV 5,5 jam per hari rata-rata. Sekarang orang nonton TV jarang sekali. Bahkan setengah jam, 1 jam aja nggak nyampe. Sekarang 5 jam dihabiskan di laptop. Artinya zaman dulu siapa yang masuk TV terkenal, zaman sekarang siapa yang masuk TV belum tentu terkenal. Jadi kami sekalian, datanya menunjukkan 9 daripada 10 berita yang diambil dari jurnalis itu diambil daripada sosial media. Lalu kemudian baru masuk ke TV. Bisa dipahami ya? Jadi yang ramai di sosial media baru masuk TV zaman sekarang. Jadi berbeda. Zaman dulu, zaman saya, kita ingat, oh ini waktu-waktu ini sinetronnya apa? Ini waktu-waktu sinetronnya apa? Ini waktu-waktu ini dunia dalam berita. Pembawa acara kita masih ingat semua. Nah, kenapa? Karena TV itu segala-galanya. Yang masuk TV terkenal. Sekarang tidak. Kenapa? Semuanya sudah masuk ke dunia internet. Hasilnya adalah ketika dunia media sosial merajalela, di Amerika kemudian menang Presiden Barack Obama, di Indonesia ini yang terjadi. Jok usah lama-lama. Nah, jadi ya Anda nggak nanti mules gitu kan ya. Baik. Nah jadi nggak usah lama-lama. Apa yang kemudian terjadi tahun 2012 di Jakarta terjadi seperti tadi. Kenapa? Pencitraan sosial media.
pemimpin pertama yang muncul dari sosial media adalah gambar yang tadi. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Saya nggak usah ngomong, nggak apa-apa ya, sudah tahu apa ya, jelas ya. Nah, jadi pemimpin yang pertama yang muncul akibat daripada perubahan lanskap dakwah itu adalah pemimpin yang tadi 2012 muncul. Berikutnya menyusul ketika kemudian terjadi pilkada tahun 2014. Ini kondisinya. Lihat baik-baik grafiknya. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Yang warna merah. Yang warna merah menang. Tahun-tahun sebelumnya yang menang siapa? Yang warna biru. Berapa persen yang biru menang? 20 lebih persen. Oke, coba lihat baik-baik. Yang belajar statistik akan paham sekali kalau terjadi perubahan yang sangat besar sekali, yang sangat drastis sekali, itu artinya tidak mungkin perubahan itu terjadi secara natural. Pasti ada perubahan yang terjadi secara supernatural. Yang supernatural ini apa? Kalau dalam bahasa ekonomi tidak ceteris paribus. Jadi tidak ideal. Ada sesuatu yang besar yang berubah. Apa yang berubah yang besar? Kondisi lanskap dakwah yang dulunya kemudian promosi secara biasa, sekarang promosi secara sosial media. Maka perubahannya terjadi besar sekali. Yang awalnya ecek-ecek, tiba-tiba dapat 20%. Yang awalnya 20% jatuh hancur. Lah kenapa? Perubahan lanskap dakwah. Sampai di sini paham? Oke, dari sini masalahnya bermulai. Jadi semuanya baik-baik saja sebelum negara api menyerang. Baik. Nah, kalau gitu kita lihat setelah kemudian terjadi seperti ini, ada perubahan yang besar yang terjadi di Indonesia yang teman-teman akan tahu alasannya kenapa setelah nanti pembahasan kita nanti mudah-mudahan selesai. Karena hari ini saya diamanahkan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Baik. Kalau gitu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah proses sekularisasi. Setelah kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden, partai pendukungnya yang tadi terjadi namanya sekularisasi. Apa nih sekularisasi? Sekularisasi adalah proses untuk mengenyahkan agama daripada negara. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang pengen mengenyahkan agama daripada negara ini tahu persis bahwa negara ini dimerdekakan oleh orang-orang Muslim. Jelas sampai di sini? Kadang-kadang kalau kita ngomong begini di sosial media pasti ada yang protes. Protesnya apa? Ustadz, bukan cuma orang-orang Muslim yang berjuang, semua juga berjuang. Oke, tapi yang paling banyak siapa? Orang Muslim. Betul, tidak semua orang Muslim yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Tapi Anda harus tahu, lebih daripada 90% mereka adalah Muslim dan 100% penjajah itu bukan Muslim. Jelas sampai di sini? Oke, jadi jangan dibalik-balik kemudian logikanya, gitu kan ya? Oke, Muslim yang memperjuangkan. Kenapa Muslim memperjuangkan? Sekarang saya mau nanya. Ini salah satu contohnya. Yang orang awak angkat tangan, orang awak. Oh, orang awak, Mas Rio, orang awak, Mas Dude, orang awak. Oke, pertanyaan saya sederhana. Anda pernah nggak dengar, mohon maaf Mas Iko sebelumnya, Anda pernah nggak dengar datuk-datuk Anda, nenek mama Anda bilang jangan jual tanah pada orang Cina? Pernah? Nah, mohon maaf Mas Iko, saya juga orang Cina. Jangan jual tanah pada orang Cina. Pernah dengar seperti itu orang Minang? Nah, kenapa? Menjadi kemudian keyakinan orang Minang, jangan menjual tanah pada orang Cina. Kenapa? Itu fatwa ulama-ulamanya. Sebenarnya bukan orang Cina yang dituju, tapi orang kafir. Kenapa orang kafir tidak boleh jual tanah pada mereka? Karena nenek mamanya orang-orang Minang itu paham betul ketika mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan akidah. Lah kenapa? Karena penjajah datang dengan 3G, gold, gospel, glory. Mereka pengen uang, mereka pengen akidah, mereka pengen kekuasaan, mereka pengen meluaskan wilayah, mereka pengen meluaskan kemudian duitnya, dan pengen meluaskan agamanya. Maka 3 ini serangkai. Maka nenek mama itu bilang jangan jual tanah, karena kalau jual tanah berarti Anda kehilangan akidah. Maka mempertahankan tanah sama dengan mempertahankan akidah. Dapatnya dari mana? Dari Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang tetap berdiri tegak ketika orang-orang itu kemudian menzolimi mereka. Jadi ketika kemudian orang menzolimi, Islam itu berdiri tegak. Lah, kenapa kemudian terjadi perlawanan? Itu karena orang-orang Muslim, bisa dipahami teman sekalian. Karena mereka nggak mau. Karena orang-orang yang lain nggak akan melawan. Lah, kenapa nggak akan melawan? Salah satu contoh. Pernah lihat akte kelahiran? Pernah lihat akte kelahiran? Di situ ada di atas tertulis STBLD. Coba nanti lihat STBLD Anda berapa? STBLD Anda saya duga adalah sekitar 1930. Artinya apa? Pribumi Muslim. Stadsblad. Stadsblad adalah keputusan pemerintah Belanda. Artinya apa? Orang-orang yang Muslim itu nggak boleh sekolah sudah pasti. Yang boleh sekolah berarti yang berpihak pada penjajah. Sampai di sini paham? Karena ingat baik-baik, penjajah datang itu dikit. Cuma ketika mereka datang, mereka merekrut banyak sekali pengkhianat, sehingga pengkhianat-pengkhianat inilah yang bersuara ketika rakyatnya melawan. Jadi pahami sampai di sini? Intinya adalah Islam senantiasa akan berdiri di depan kezaliman, kapanpun kezaliman itu akan terjadi. Maka Islam itu adalah agama yang sangat herois sekali. Supaya tidak terjadi perlawanan, Islam harus dinyahkan, sekularisasi. Bisa dipahami sampai di sini teman sekalian? Karena rumus di tempat-tempat yang lain, perlawanan itu hanya muncul ketika ada orang-orang yang berpegang pada nilai kebenaran yang hakiki, yaitu adalah Islam. Oke, sampai di sini sudah lihat sekularisasi. Salah satu contoh sekularisasi apa? Nih, salah satu contoh sekularisasi. Jangan lama.
Baik. Baik. Salah satu contoh sekularisasi adalah tadi. Contoh misalnya, mereka yang awalnya menguasai ekonomi, mereka yang awalnya menguasai uang, mereka tidak cukup hanya menguasai uang saja, tapi mereka pengen jadi penguasa yang sesungguhnya. Maka mereka mulai kemudian mendudukan orang-orang untuk berkuasa, dan omongan-omongan mereka mulai seperti ini. Pilihlah saya jadi pemimpin karena saya cakap, karena saya jujur. Tapi Pak, kan Anda kan bukan Muslim. Lah, kenapa harus pakai Islam? Anda milih pemimpin, gak usah pakai Islam. Ini negara, bro. Kalau Anda memilih pemimpin pakai Islam, berarti Anda tidak beragam, berarti Anda tidak Pancasilais. Sampai di sini paham? Munculnya asal tuduhan seperti itu. Kalau Anda berdasarkan Islam untuk memilih, Anda seperti di masjid aja. Kalau Anda mau sholat, iya orang Muslim. Tapi kalau Anda memilih pemimpin, gak usah pakai Islam. Nah, kenapa negara kita bukan berdasarkan Islam, tapi berdasarkan, bisa dipahami di sini. Mulai dibenturkan antara Pancasila dengan Islam. Mulai dibenturkan antara kemudian NKRI dengan kemudian Islam. Mulai dibenturkan antara beragam dengan syariat dan seterusnya. Ujung-ujungnya terjadi salah ngomong, lalu kemudian dia bilang jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah. Itu puncaknya. Tapi sebelum-sebelumnya, karena kalau Anda awas dengan berita, senantiasa dimunculkan narasinya adalah narasi begini. Kalau Anda mau hidup bernegara, jangan pakai agama. Kalau Anda mau kerudungan, masjid sono. Kalau Anda mau ceramah, masjid sono. Di sini jangan bicara Islam. Di sini adalah negara, gak usah bicara Islam. Paham sampai di sini? Nah, ini sekuler namanya. Nah, proses sekularisasi itu terus berlangsung, lalu kemudian kulminasi ada yang tadi muncul satu gerakan yang gak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang lain. Teman-teman tahu, tahun 98 sampai tahun 2008, 2012, 2015, Barat selalu memandang orang Indonesia, lalu mereka membagi menjadi 4. Barack Obama punya think tank namanya Rand Corporation. Rand Corporation membagi orang-orang Muslim menjadi 4. Oke, nanti insya Allah kita sama. Oke, menjadi 4 Muslim. Yang pertama adalah konservatif atau Muslim tradisional. Yang kedua adalah Muslim moderat. Yang ketiga adalah Muslim radikal atau fundamentalis. Yang keempat adalah Muslim liberal. Dan ini mereka membagi menjadi 4. Lah, seperti apa mereka membagi? Yang tradisional, yaitu mereka bilang kaum-kaum bersarung, gampangnya gitulah. Yang moderat, yang masih mau menerima nilai-nilai barat, seperti demokrasi, liberalisme, dan sebagainya. Islam fundamentalis, yang sama sekali nggak mau berkompromi dengan nilai-nilai barat. Islam liberal, yang di tangan mereka, yang mempromosikan mereka. Jelas sampai di sini? Dan mereka membuat strategi. Yang tradisional, jangan dibiarkan bersatu dengan yang fundamentalis. Kenapa? Mereka bilang sendiri, yang radikal dan fundamentalis dengan yang tradisional akarnya sama. Akarnya sama, sama-sama Quran, sama-sama hadis, sama-sama kitab, sama-sama qaul para ulama, sama-sama qaul para salaf. Dan kalau ini dibiarkan mereka bareng-bareng terus, ini pasti mereka nanti akan menyebar. Saya paham sampai di sini? Karena kita sudah memisahkan sejak dulu, semenjak zaman Masyumi. Jangan lagi bersatu, gak boleh. Tradisionalis sama fundamentalis, gak boleh. Kalau yang moderat, nggak apa-apa dikasih ruang. Biarkan mereka di atas supaya bisa kita pantau sehingga mereka tidak menjadi gerakan bawah tanah. Liberal, kasih mereka terus duit, kasih mereka terus support, berikan mereka di media, berikan mereka ngomong di media, berikan mereka punya keleluasan. Itu adalah strategi mereka. Tapi ketika muncul gerakan 212, ini membuat seluruh orang-orang bingung. Lah kenapa? Ini nggak pernah mereka prediksi. Gak pernah mereka prediksi, ternyata penggerak kekuatan 212 itu, coba bayangkan, bukan semua penggerak 212, semuanya bukan ormas-ormas yang selama ini mereka pegang. Jelas sampai di sini? Bukan semua, bukan ormas yang mereka pegang. Muncul kekuatan baru yang kemudian membuat mereka kemudian perhitungan lebih lagi. Nah, maka setiap kemudian gerakan 212 ini langsung di branding lagi. Apa brandingnya? Brandingnya radikalis, tidak beragam, mau enaknya sendiri, mau memisahkan diri dari negara, makar, menggoyang negara, apalagi ekstrim, radikalis, teroris, tayakumis, dan seterusnya, gitu kan ya? Baik, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, apa kemudian hasilnya dari situ? Muncul gerakan deradikalisasi. Nah, kenapa muncul gerakan deradikalisasi? Untuk melawan gerakan ini. Gimana caranya? Ini nggak boleh dibiarkan. Maka gerakan-gerakan begini, kalau terus-menerus, maka kita tidak akan bisa mengagendakan agenda kita, kata mereka. Maka gerakannya harus dilawan. Gimana caranya? Kita sebut mereka gerakan radikal, maka lawannya adalah gerakan deradikalisasi. Tapi ternyata, saya itu kok gini, kok semua gerakan deradikalisasi ini, kok ditujukannya pada Islam? Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami dulu sekalian. Contoh misalnya, yang paling gampang. Kenal dedek-dedek yang kemarin anak-anak SMP? Ya. Dedek-dedek anak SMP karena tulisannya bagus banget itu. Nah, kenapa? Nah, saya seorang penulis Bapak Ibu sekalian. Ketika saya baca ini tulisan biasa-biasa aja, gitu kan ya. Kenapa kemudian jadi booming sekali? Diundang ke Kemenak, diundang kemudian ke presiden, diundang ke media-media segala macam untuk diperkenalkan, seolah-olah ingin bilang begini. Kalau kamu pengen jadi seorang anak muda yang berprestasi, jadilah kayak dia.
gitu maksudnya. Tapi kalau kamu jadi kayak yang kayak gini-gini, ikut aksi, ikut kemudian bela Islam, ikut baca Quran dan sebagainya, Anda tidak jadi anak muda yang berprestasi. Paham sampai di sini teman sekalian? Sampai kemudian proses deradikalisasi terus, ini dikristalisasi oleh kemudian Kapolri sendiri. Ini kemudian kata-kata Kapolri yang bisa kemudian kita lihat setelah kasus deradikalisasi, kemudian pembubaran ormas dan sebagainya, ini kata-kata deradikalisasi. Coba lihat baik-baik. Jadi menurut Kapolri, jadi gini ceritanya. Deradikalisasi itu ada 5. Nanti lihat 5 ini ditujukan pada siapa? Ada 5. Karena begini kata beliau. Satu, ketika orang berkomunikasi, yang berpengaruh adalah satu, sender atau pengirim berita. Yang kedua, receiver atau yang menerima berita. Yang ketiga adalah medianya untuk kemudian berita itu kemudian lewat. Yang keempat, pesannya atau message-nya. Yang kelima, konteks daripada media tadi. Jelas sampai di sini? 5 tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, message, yang kelima, konteks. Oke, baik kalau gitu. Bagaimana caranya semua untuk deradikalisasi? Pertama, sendernya harus dilemahkan, dilegitimasi, supaya mereka tidak lagi dipercaya untuk mengirimkan berita. Yang kedua, yang menjadi receivernya harus dinetralkan. Yang ketiga, message-nya harus ditandingi kampanyenya. Yang keempat, medianya dikendalikan. Yang kelima, konteksnya harus diubah. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Siapa yang kena kalau dari situ? Lihat. Setelah 12, 4, 11, yang terjadi apa? Semua sendernya didelegitimasi. Semuanya. Dan tidak berlangsung delegitimasi itu kecuali pada sender-sender yang di depan ini. Semuanya kena. Ya, ada yang dituduh sebagai money laundering. Dan pasca 4/11. Ada yang dituduh sebagai kemudian radikalisme. Ada yang dituduh mesum. Ada yang dituduh anti Cina. Ustaz Abdul Somad juga dituduh anti Cina, padahal temannya saya. Ini kemudian didelegitimasi. Bagaimana cara mereka delegitimasi? Itu sangat-sangat tersistematik sekali. Gimana caranya? Mereka bilang, salah satunya adalah jangan sebut gelar-gelar mereka. Jadi kalau misalnya Abdul Somad ada LCMA, LCMA-nya buang. Kalau ada Kiai Hajinya, Kiai Hajinya buang. Berarti sebutannya apa? Rizik Sihab, Abdul Somad, Adi Hidayat, Kokoh Felix Xiao. Jelas sampai di sini? Nah, itu adalah tujuan-tujuan mereka tadi. Nah, artinya supaya yang memberikan ini adalah delegitimate, tidak lagi legitimate untuk menyampaikan agama. Kenapa? Kamu dengerin dia mesum kok. Kamu dengerin dia lari kok. Kamu dengerin dia pemecah belah kok. Dia anti NKRI kok, dia anti agama kok. Paham teman sekalian? Dia anti Pancasila kok. Nah, kira-kira begitu. Paham sampai di sini teman sekalian? Semua yang kena di sini. Yang kedua, menandingi kampanye. Bagaimana caranya menandingi kampanye? Dengan cara seperti ini. Saya Indonesia, saya Pancasila. Tiba-tiba muncul hashtag seperti ini. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Dan mereka nggak peduli walaupun sudah dikritik. Indonesia itu tidak boleh diorangkan. Pancasila itu tidak boleh diorangkan. Karena begitu Anda bilang bahwa Anda Pancasila, Anda Indonesia, kalau Anda bermasalah berarti Pancasila bermasalah. Maksud saya Indonesia, saya Pancasila. Besok saya tabrak yang listrik, besok saya masuk penjara. Paham ibu sekalian? Nah, lalu kemudian orang melihat, jadi Pancasila kayak begitu. Bisa dipahami ibu sekalian. Ini benar bermasalah. Kayak misalnya saya nggak bilang gini, saya Islam, enggak. Karena kalau saya bermasalah, yang dituduh adalah Islamnya. Saya bilang saya Muslim. Dan Muslim berbeda dengan Islam. Muslim hanyalah orang yang berusaha untuk terikat pada Islam, bukan Islam itu sendiri, bukan Islam. Bahkan Rasul pun tidak pernah bilang saya Islam, tidak pernah begitu, gitu kan ya. Ada yang ini berbahaya. Tapi kampanye dia dipakai saya Indonesia, saya Pancasila. Apalagi nih, receivernya dinetralkan. Ini satu waktu ketika perayaan Sumpah Pemuda, ada satu acara 4,5 juta dikumpulkan kemudian mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi untuk kemudian dikatakan anti radikalisme dan anti kemudian anti terorisme dan seterusnya. Kira-kira gitulah. Seolah-olah ini penting banget, dan sampai sekarang ini acaranya goib, nggak ada yang tahu siapa yang mengadakan. Paham sampai di sini? Padahal duitnya sangat banyak sekali, dan nggak ada yang tahu siapa yang mengadakan. Aptisi mengatakan tidak, kami tidak terkait dengan itu. Nah, kenapa ketua Aptisi alumni 212? Paham ibu sekalian? Nggak, kami nggak terkait dengan seperti ini. Kami nggak tahu masalahnya apa. Kenapa seolah-olah kemudian radikalisme mulai dari kampus? Kenapa seolah-olah radikalisme mulai daripada rohis Islam? Kan ditanya, seolah-olah begitu. Apalagi kemudian nih, media-media dihabisi. Hari ini yang upload foto-fotonya Habib Rizik ketemu dengan Amin Rais pasti hilang. Betul begitu? Nah, kenapa? Karena sudah masuk begitu. Itu sudah masuk algoritmanya. Sosial media. Nggak bisa diupload. Saya sudah ngetes. Jadi saya ngetes. Ada gambarnya, hilang. Oke, baik. Besok video, ada gambarnya, hilang juga masih. Sudah. Ada ini, ada tulisan FPI, hilang juga ternyata. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya ada sesuatu yang dicoba sama Ustaz Salim Billah. Gambar kemudian ketika dihapus postingannya, plus sebelahnya kemudian baru ketika digeser ada gambarnya. Entah ini masih ada atau sudah hilang juga. Tapi ini kemudian pengendalian media.
Tulis LGBT di sosial media, sekarang juga hilang semua. Facebook saya itu di-ban selama 4 hari gara-gara nulis LGBT. Paham teman sekalian? Padahal itu sudah jelas sekali. Saya kasih tahu kemudian kasih tahu data-datanya. LGBT bukan dari gen, bukan dari keturunan. Ini kemudian data-datanya sudah jelas sekali. Langsung dihapus, nggak bisa lagi. Mereka mengendalikan media. Mohon maaf, sekarang sudah ada kekuasaan yang diberikan pada penguasa untuk menghapus siapapun yang mereka suka tanpa kemudian untuk mempertimbangkan apapun. Ustadz kita sudah kena, tapi karena ketemu sama teman-teman artis balik lagi kan itu kan ya, alhamdulillah ya, insya Allah. Nah tapi kita lihat nih konteks, nggak usah lama-lama, baik, nah, gitu kan ya. Nah, belum lihat, nggak usah lah. Konteks, maksudnya konteks itu apa? Jadi konteks itu begini, contoh jihad. Jihad itu adalah perang dalam Islam. Rasulullah berjihad 27 kali dalam hidupnya ketika kemudian masih hidup. Jihad itu adalah kemudian qital, adalah perang. Tapi konteksnya sekarang mulai dialihkan. Oh, jihad itu bukan perang. Jihad itu adalah berusaha sekuat-kuatnya. Bisa dipahami? Oh, kerudung itu bukan menutup aurat, tapi konteksnya menjaga kehormatan. Paham sampai di sini? Nah, itu konteks namanya. Jadi mengalihkan konteks pada sesuatu yang lain. Dengan cara apa? Pakai para ahli statistik, pakai para ahli dan sebagainya. Ingat ketika saya debat sama abu-abu itu kemarin? Ya, abu-abu itu bilang gini, kita nggak usah percaya hadis. Nah, kenapa? Itu kan 200 tahun setelah Muhammad wafat. Loh, itu adalah kata-kata siapa? Itu konteks yang melencengkan oleh para orientalis. Untuk hadis, ketika kita percaya hadis, mereka bilang begini, jangan percaya hadis, itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, kalau seandainya kita percaya Al-Quran, mereka bilang begini, gak usah percaya Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kalamnya Allah, perkataan Allah. Sedangkan kita pakai kalam manusia. Kalam manusia bukan kalam Allah. Maka kita tidak akan pernah mengerti kalam Allah. Maka tidak bisa kita menafsirkan apa maunya Allah, kecuali Allah sendiri bisa menafsirkan. Kata-kata siapa itu masih ingat? Oke, jelas. Oke, gak usah disebutin namanya kan kita ya. Baik, lalu kita lanjut lagi. Nah, muncul kemudian perkara-perkara begini. Kita nggak tahu. Saya masuk Islam 16 tahun, Pak Ibu sekalian. Ini Ramadan ke-17 saya. Artinya apa? Ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah menemukan masalah besar kecuali setelah ini. Nah, kenapa? Diomongin, kenapa usah dibubarkan? Saya juga bingung kok, 16 tahun saya berdakwah nggak ada yang bubarin saya. Baru tahun-tahun ini aja muncul kayak gini. Rohis diawasi, LGBT dihormati. Rohinya membantu rohinya itu berarti menggoreng untuk menjatuhkan pemerintahan. Dari mana bisa nyambungnya seperti itu? 411 212 lalu dikatakan sebagai menggoreng pemerintah, makar dan sebagainya. Muncul kata-kata begini. Apa efeknya? Deradikalisasi. Sehingga nggak bisa dipungkiri ketika orang melihat deradikalisasi itu sama dengan deislamisasi. Paham teman-teman sekalian? Ketika terjadi kasus terorisme yang jadi barang bukti Al-Quran, sajadah, yang disorot apa? Yang disorot media, sirah sahabat, sirah nabawiyah. Mau dibawa kemana negeri ini? Gitu kan ya. Kita semua mengutuk tentang kasus terorisme. Tapi teman-teman sekalian, hidup tanpa Islam itu adalah fitnah yang paling besar. Maka dikatakan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Fitnah apa yang dimaksud di situ? Kemusyrikan yang merajalela. Ketika orang tidak tahu lagi yang mana Allah, ketika orang tidak tahu lagi yang mana yang harus disembah. Nah, ini kemudian terjadi deradikalisasi, deislamisasi. Nah, muncullah seperti ini. Ustadz dibagi 3, Ustadz salafi, Ustadz moderat, Ustadz radikal. Paham Ibu sekalian? Nah, yang di sini kata mereka tidak berbahaya, yang moderat apalagi, yang ini yang berbahaya. Nah, kenapa yang berbahaya? Ini berbahaya. Yang pertama Habib Rizik, kedua Felix Xiao, yang ketiga Abu Bakar Bashir, yang keempat Bahtiar Nasir, yang kelima Tengku Zulkarnain. Ustadz Abdul Somad mohon maaf nggak ada. Ini tahun lalu, nah, tahun sekarang beliau nomor 1 ya. Setelah kasus Bali dia nomor 1 ya. Oke, baik kalau kita lihat lagi. Nah, muncul kemudian tandingan-tandingan. Khilafah ditandingkan dengan Pancasila. Seolah-olah kalau orang mau khilafah, seolah-olah dia tidak bisa Pancasila. Seolah-olah kalau orang mau Islam dia tidak bisa NKRI. Seolah-olah kalau dia mau syariat, seolah-olah dia tidak bisa beragam. Paham sampai di sini? Ini dibentur-benturkan terus dibentur-benturkan terus. Sampai sekarang juga dibentur-benturkan. Apalagi bisa kita lihat nih. Kalau misalnya yang paham tentang tren, ini Google Trend, NKRI harga mati, saya Pancasila, saya Indonesia, baru muncul 2012. Seterusnya. Artinya apa? Anda bisa tahu apa yang terjadi pada 2012. Sampai di sini paham? 2012, 2014, dan seterusnya. Oke, lihat. Ini kata orientalis. Untuk menghancurkan umat Islam, kita nggak bisa menghancurkan mereka secara fisik kalau kata orientalis. Gimana cara menghancurkan mereka? Kita hancurkan dengan perang pemikiran. Kenapa perang pemikiran? Karena sepanjang sejarah, coba lihat, perang salib ada berapa banyak? Perang salib ada berapa banyak? Banyak, ya. 1, 2, 3 terus gitu, dari 1098 sampai kemudian tahun 1400 itu perang salib semua. Pertanyaan saya, perang salib kan banyak banget. Berapa kali mereka menang dari kita? Berapa kali mereka menang dari kita? Berapa kali? Enggak pernah, betul. Mereka enggak pernah menang dari kita. Lah kenapa? Mereka menyimpulkan setelah enggak pernah menang itu pada tahun 1300-an, kita nggak akan bisa menang daripada orang muslim. Kenapa? Ada 2 yang mereka simpulkan. 1, Al-Quran. Yang kedua, persatuan kaum muslim dalam bentuk khilafah itu.
Maka kita nggak akan pernah menang kalau begini terus. Nah, kenapa? Ketika mereka ada Al-Quran, maka yang mereka cari itu yang kita takuti. Mereka cari mati, kita takut mati. Oh ibu sekalian, orang yang berjihad itu zaman dulu adalah orang-orang yang menghafalkan Quran. Maka kemudian ketika orang menghafalkan Quran, dia pergi berjihad. Nah, kenapa? Makanya muncul di dalam Al-Quran, tidak pantas setiap orang yang menghafal Quran pergi berjihad. Kenapa? Nanti kalau mati semua, siapa yang mengajarkan Al-Quran? Jadi zaman dulu karena seluruh penghafal Quran mau pergi berjihad, karena sudah tahu tentang Al-Quran, mereka mau mati syahid. Zaman sekarang orang-orang yang nggak mau pergi perang karena takut, kira-kira itu termasuk saya mungkin kan gitu kan ya. Oke, baik. Tapi kalau orang-orang yang bukan Muslim, yang pergi perang siapa? Yang mereka sudah nggak ada harapan hidup, yang mereka masuk penjara karena sudah kemudian hukuman seumur hidup, mau nggak dibebaskan? Ayo bantu Tuhan, ayo kemudian bela Tuhan, ayo pergi Palestina, kita bela Tuhan. Penjahat-penjahat semuanya, untung sekali. Sehingga mereka nggak ngerti sama sekali tentang etika. Nah, mereka bilang nggak akan pernah menang kita. Gimana caranya menang? Jauhkan mereka dari Al-Quran, jauhkan mereka dari As-Sunnah, pecah belah kemudian persatuan mereka. Dengan cara apa? Mereka kemudian Gozul Fikir tadi, kemudian ini salah satunya yang sangat kentara sekali. William Ellwood Gladstone, salah satu Prime Minister Inggris untuk 5 kali kemudian dia menjabat, dia mengatakan, selama ada Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Muslim ini, maka dunia tidak akan pernah damai dibanding Al-Qurannya. Tahu sekalian? Mereka tahu persis bahwa kekuatan kaum muslimin adalah Al-Quran. Dan mereka nggak bisa mengubah Al-Quran, maka mereka menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Oke, kalau gitu kita lihat lagi terus sekalian. Nah, ini kemudian yang terjadi. Abaikan di atasnya, ini karena mungkin fontnya salah. Islam itu punya ada fikroh, ada torikoh, ada konsep, ada metode. Konsep Islam itu banyak. Bagaimana Islam memecahkan masalah-masalah kehidupan, itu semua adalah Islam. Jadi ini yang begini. Untuk apa saya berislam? Untuk apa saya masuk Islam? Karena saya punya masalah. Dan gak ada orang di dunia ini gak punya masalah. Dan masalah Anda itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan Islam. Contoh, cewek suka sama cowok, wajar gak? Cowok suka sama cewek, wajar gak? Oke, list berapa hal yang bisa dilakukan ketika cewek suka sama cowok. Gimana solusinya? Selain nikah apa lagi? Pacaran. Selain pacaran apa lagi? Pacaran nikmat gak? Ah, bohong. Anda gak normal. Pacaran itu nikmat, karena saya pernah itu. Pacaran bisa, ya. Apalagi zina juga bisa nikah, bisa zina, bisa kemudian pacaran, bisa ke dukun juga bisa. Pertanyaan saya, yang mana yang menyelesaikan masalah? Nikah, jelas ya. Jadi ada banyak penyelesaian masalah, tapi kalau anda mau penyelesaian yang tidak ada masalah lagi, Anda harus menggunakan Islam. Itulah gunanya Islam untuk kita, solusi kehidupan manusia, gitu kan ya. Oke, tapi ada cara penerapannya. Contoh, Ustaz, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ekonomi umat, Ustaz? Hutang Indonesia begitu banyaknya. Kita nggak bisa bilang begini, jujur adalah solusinya. Kalau Anda jujur, insya Allah ekonomi umat akan membaik. Karena Rasulullah punya sifat sidik, tablik, amanah, fatonah. Nggak bisa begitu, tapi Islam ada penerapannya. Bagaimana kemudian Islam mengatur sistem ekonomi? Oh, ada kepemilikannya harus diganti. Bagaimana kemudian Islam memandang kepemilikan? Apa yang boleh dimiliki oleh individu? Apa yang boleh dimiliki oleh masyarakat? Apa yang boleh dimiliki oleh negara? Dan bagaimana proses pembagiannya? Bagaimana proses syirkah di dalam Islam? Bagaimana Islam memandang fiskal, moneter, dan sebagainya? Ada kemudian cara penerapannya. Pertanyaan saya, kalau orang pengen menyerang Islam, yang dia serang konsep atau metodenya? Konsep atau metodenya? Mereka nggak mungkin nyerang konsep, karena konsep Islam tidak terkalahkan. Yang mereka serang apa? Lihat nih, apa metode Islam? Metode penerapannya adalah khilafah. Metode penjagaannya adalah syariat Islam. Metode penyebarannya adalah dakwah. Itu yang diserang. Maka setiap orang yang kemudian bilang khilafah sekarang terlarang. Kalau sampai di sini, semua orang bilang khilafah adalah terlarang. Padahal dari dulu orang-orang Indonesia ketika tarawehan nyebut, ya Allah mudah-mudahan kami diberkahi seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, kan gitu kan ya. Itu khalifah itu ya khilafah, kan gitu kan ya. Nah, khilafah kemudian dipermasalahkan, syariat Islam dipermasalahkan, dakwah dipermasalahkan, dan jihad dipermasalahkan. Oke, sampai di sini paham? Masih bisa lanjut? Capek? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nah, bagaimana kemudian dengan Islam di Indonesia? Baik, kalau gitu kita ganti. Tadi kita sudah jelas tentang deradikalisasi adalah sama dengan deislamisasi. Mereka yang mengenyahkan Islam daripada Indonesia. Kita sedikit summary. Tapi pertanyaannya, Islam bisa nggak berpisah dari Indonesia? Oke, ya kalau gitu. Teman-teman sekalian, masih ingat ini gambar apa nih? Proklamasi. Kapan proklamasi? 17 Agustus 1945. Pertanyaan saya, apakah ini terjadi begitu saja? Enggak terjadi begitu saja. Apa yang terjadi sebelum proklamasi ini? Perjuangan kemerdekaan. Oke, baik. Kalau gitu saya kasih tahu teman-teman sekalian, proklamasi tanggal 17, tanggal 18 dibacakan tentang Pancasila. Mumpung lagi kemudian Pancasila, hari Pancasila kemarin 1 Juni, saya pengen sedikit teman-teman buka wawasan tentang Pancasila biar teman-teman tuh tidak mudah dibohongi sama orang. Jadi pahami ya? Coba lihat, ini data. Semua yang saya kasih adalah data. Kesimpulan nanti Anda silakan menyimpulkan sendiri. Ini panitia 9. Panitia 9 yang pertama adalah Bung Karno, Bung Hatta, lalu kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, Abdul Kahal Muzakir, ini apa?
Abi Kusno, Pak Abi Kusno, Pak Wahid Hashim, lalu kemudian Muhammad Yamin, lalu kemudian A.A. Maramis, lalu kemudian Agus Salim. Nah ini adalah kemudian panitia 9. Jadi nggak seperti yang dikatakan sama satu jenderal polisi di salah satu acara ya, jelas ya. Hasim Asy'ari dan Ahmad Dahlan adalah panitia 9. Makanya research dulu kan itu kan ya. Kalau sudah research baru bisa ngomong, dan sudah begitu jangan nuduh orang lain anti Pancasila dulu. Coba lihat baik-baik. Ini adalah panitia 9. Pertanyaan saya, kenapa dibentuk panitia 9? Kenapa dibentuk panitia 9? Karena dulu ketika mereka kemudian BPUPKI yang jadi PPKI itu bermusyawarah, mereka bertanya-tanya, kalau itu dasar negara kita apa? Kita bangun atas dasar apa negara kita? Maka kemudian seluruh ulama-ulama berkata syariat Islam lah pasti. Apalagi selain Islam yang lebih agung. Maka kemudian yang nasionalis bilang, oh jangan syariat Islam, sesuatu yang lain. Oke, daripada kita debat di sini, kita bentuk panitia kecil saja gimana? Baik, kalau gitu 5 orang dari nasionalis. Sebenarnya 4 orang nasionalis, 1 orang nasionalis agamis, yang 4 orang agamis. Siapa sih agamis? Dia. Yang mana kira-kira agamis? Agus Salim, 1, sudah pasti. Bagus. Yang kedua? Wahid Hashim, jelas. Yang ketiga? Muhammad Yamin, salah. Muhammad Yamin, nasionalis. Kahar Muzakir, yang ketiga. Yang keempat? Abi Kusno. Jelas sampai di sini? Muhammad Yamin itu namanya Muhammad Yamin, Islami sekali, tapi Buya Hamka pernah berkata, kebencian Muhammad Yamin kepada saya sangat-sangat luar biasa sekali. Tidak hanya terlihat dari lisannya, tapi juga terlihat dari mukanya. Begitu dia bencinya kepada saya, kata Buya Hamka. Nah, kenapa? Karena Muhammad Yamin itu paling menentang Buya Hamka ketika sidang konstituan. Dan ketika dia kemudian Soekarno mempenjarakan Buya Hamka. Tapi itulah luar biasa ulama-ulama zaman dulu. Buya Hamka itu ketika dipenjarakan sama Soekarno, lalu kemudian Muhammad Yamin sering kali kemudian mengolok-olok dan menghina beliau. Tapi sebelum meninggal, Bung Karno itu kemudian memberikan wasiat. Apa wasiatnya? Disolatkan sama Buya Hamka. Kalau antum kira-kira mau nggak dipenjara sama seseorang terus nyolatin dia? Rasudi gitu. Tapi dia mau. Ya, dia mau, Masya Allah. Itulah ulama-ulama kita kan ya, wa'afina anin nas, Masya Allah, dan memaafkan manusia. Yang kedua, Muhammad Yamin itu ketika lagi sakaratul maut, dia mengutus asistennya kepada Buya Hamka, lalu bilang, Buya, tolong agar mentalkinkan saya. Jadi mentalkinkan Muhammad Yamin. Dan Muhammad Yamin minta ketika meninggal, tolong agar jenazahnya diantarkan ke Minang supaya bisa dikuburkan di sana. Nah, kenapa? Karena orang Minang nggak mau menerima jasadnya dia. Nah, kenapa? Karena menentang ulama pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, jelas ya. Jadi orang-orang yang menentang ulama itu ujung-ujungnya sadar semua. Ya, kita doakan mudah-mudahan sadar ujung-ujungnya gitu ya. Nah, seperti Muhammad Yamin dan Bung Karno gitu kan ya. Baik, saya cerita tentang kemudian panitia 9. Panitia 9 kemudian membahas tentang Pancasila, kemudian mereka muncul dengan rumusan-rumusan seperti ini. Nah, inilah rumusan Pancasila sebelumnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan rumusan Pancasila yang disebut dengan 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah masih punya 15 menit. Baik. Lalu kemudian Soekarno pada tanggal 1 Juni yang diperingati sebagai kemudian kesaktian Pancasila merumuskan kebangsaan Indonesia, lalu kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Jelas sampai di sini? Ini kemudian Habib Rizik bilang ketuhanannya taruh yang paling bawah. Itu dia kemudian dilaporkan sama Sukmawati kepada Kapolda Jawa Barat. Yang sekarang Kapoldanya nyalon jadi wakil gubernur. Nggak penting, cuma kasih tahu aja. Yang jadi ngasih tahu aja gitu kan ya. Ya, saya nggak nyebut siapa-siapa gitu kan ya. Baik, kalau gitu lihat ini kemudian disepakati oleh para ulama pada tanggal berapa? Pada tanggal 22 Juni 1945. Ini yang menjadi gentleman agreement. Lihat ya, 29 Mei, 1 Juni, 22 Juni. Jelas sampai di sini? Baca coba. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya. Sampai di sini paham? Ini kesepakatan nenek moyang kita. Ini kesepakatan para pendahulu-pendahulu kita. Ini kesepakatan para pejuang-pejuang kita. Paham sampai di sini? Tolong jangan dibalik di sini. Ini 1 Juni. Pancasila lebih mirip yang di sini. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijakan dan memusatkan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menyebutnya Khomsah Konun. Asik ya, Khomsah Konun. 5 hukum yang kemudian mendasari orang-orang Indonesia. Ini hasil debat ini. Nah, kenapa? Karena Ki Bagus Hadikusumo mesenin pada kader-kader Muhammadiyah yang ada di situ, kalian harus memperjuangkan syariat Islam. A.A. Maramis bilang, kalau syariat Islam jadi dasar negara, lebih baik kami nggak ikut Indonesia. Kami mau bisa saja. Lalu kemudian diyakinkan, ya sudahlah nggak apa-apa. Kita nggak usah pakai syariat Islam. Soekarno bilang, ada jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Syariat Islamnya hanya bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ini usulnya siapa? Nomor 1 silanya Soekarno, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sampai di sini paham? A.A. Maramis berkata, kalau begini saya sepakat 200%.
Selesai dari sini? Selesai. Tiba-tiba pas dibacain tanggal 18 Agustus, Pancasilanya ganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka Muhammad Nasir, Ketua Masyumi pada saat itu berkata, kita berhamdalah ketika tanggal 17 dan kita beristighfar pada esok harinya. Tahu ya sekalian, kenapa hilang 7 kata itu? Apa yang hilang? Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sampai di sini paham? Kira-kira kalau Anda jadi ulama di masa itu, Anda sudah rembuk susah-susah, sudah gentleman agreement, sudah kesepakatan, piagam pula namanya mithaq, mithaq Jakarta itu sudah sepakat, tiba-tiba hilang. Marah atau tidak Anda? Seluruh ulama ngamuk. Ki Bagus Hadikusuma yang paling keras ngamuknya, saya tidak terima, saya nggak mau terima ini seperti ini. Ini adalah pengkhianatan, saya nggak mau terima sama sekali. Ada satu yang meyakinkan, sudahlah Yai, nggak apa-apa, yang penting kita merdeka dulu, nanti kita bisa perjuangan lagi. Siapa yang meyakinkan? Namanya Kasman Singodimejo. Kasman Singodimejo dengan Jawa, kemudian Jawa kromonya berkata pun pada Yai Ki Bagus Hadikusumo, sudahlah Yai, yang penting kita nanti perjuangan. Nanti Bung Karno sudah menjanjikan bagi kita, katanya kuasai parlemen, perjuangan syariat Islam dari dalam parlemen. Lalu kemudian belum beliau kemudian bisa menyaksikan sidang konstituante, beliau meninggal. Kapan sidang konstituante? Tahun 56-59. Lihat baik-baik, ini hampir-hampir kemudian mirip kayak zaman sekarang. Sejarah selalu berulang. Yang paling kanan yang memperjuangkan Pancasila jadi dasar negara. Yang tengah yang memperjuangkan syariat Islam jadi dasar negara. Yang paling kanan diabaikan saja karena nggak penting, dikit sekali nih kemudian. Yang pertama ini adalah koalisi nasionalis dan koalisi komunis. Koalisi nasionalis komunis, Kristen di situ, Partai Sosialis di situ, PKI di situ, jangan sampai di sini, PNI di situ. Dan pada zaman dulu, kenapa Pancasila apis dengan syariat Islam? Karena Pancasila pada waktu itu sudah dikooptasi sama PKI. Orang PKI bilang, kamilah yang paling Pancasilais. Maka kamilah yang memegang tafsir Pancasilais. Nggak sesuai dengan kami, ada tidak Pancasilais. Paham sampai di sini? Maka Buya Hamka sempat berkata begini, kalau Anda mengambil Pancasila yang kemudian diartikan oleh PKI itu, sama saja Anda mengambil jalan menuju pada neraka. Jangan sampai di sini. Bukan Pancasila yang tadi ditemukan oleh para ulama lagi. Karena Pancasila yang ditemukan oleh para ulama tadi beda banget. Lihat teman-teman sekalian, saya sering dibilang anti Pancasila. Saya pengen ketemu sama orang yang bilang sama saya seperti itu. Lalu saya mau nanya, menurut Anda sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, hikmah itu artinya apa? Ada yang bisa jawab di sini, hikmah artinya apa? Apa artinya hikmah? Dalam bahasa Indonesia hikmah artinya apa? Ayo, jangan aneh nggak Pancasila. Hikmah artinya apa? Manfaat, salah. Hikmah artinya apa? Yang paling dekat dengan bahasa Indonesia ada hikmah. Nasihat. Busuk bukan, nasihat bukan. Kita ambil hikmahnya. Oke, hikmahnya apa? Jalan. Hikmah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Arab. Berarti bahasa Indonesianya hikmah yang paling dekat adalah kebijaksanaan. Tapi kalau kebijaksanaan jadi double dong, kebijaksanaan. Nah, inilah hebatnya ulama-ulama zaman dulu. Lah kenapa? Kode untuk mengartikan Pancasila itu ada pada Al-Qur'an. Apa maksudnya? Saking hebatnya mereka milih kata-kata itu, kata-kata dipilih dari Al-Quran sehingga nggak mungkin diartikan kecuali dari Al-Quran. Hikmah itu ada dalam beberapa tempat. Rasul dikasih hikmah. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jelas sampai di sini? Ada hikmah di situ. Apa hikmah? Hikmah dalam bahasa Arab adalah penguasa, al-hakim. Kenapa? Karena penguasa itu harus memenuhi hikmah. Seperti Sulaiman, seperti Luqman, seperti Yahya dikasih hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada benar dan salah. Maka hakim itu harus punya hikmah, bukan hanya benar dan salah, tapi kemampuan menerapkan benar dan salah dalam kondisi yang paling tepat dengan cara yang paling indah. Itu hikmah. Maka penguasa disebut dengan hakim. Bisa dipahami sampai di sini? Dengan permusyawaratan perwakilan, musyawarah. Bahasa apa itu? Arab atau bahasa Indonesia? Arab. Musyawarah artinya apa? Musyawarah. Pertanyaan berikutnya, apakah semua boleh dimusyawarahkan? Nggak boleh. Di dalam Islam tidak semua boleh dimusyawarahkan. Besok kita sholat Jumat atau tidak? Haram itu dimusyawarahkan sama kira-kira saya. Kira-kira kerudung kita boleh kelihatan nggak dadanya? Nah, itu haram kemudian kalau bisa dimusyawarahkan. Jangan sampai di sini. Jadi musyawarah itu adalah perkara-perkara yang mubah. Contoh, besok kita Jumatan pakai baju apa? Musyawarah boleh. Besok kita Jumatan di mana? Musyawarah boleh. Tapi begitu menyangkut dengan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah wajibkan dan Allah yang haramkan, itu tidak ada musyawarah lagi. Allah ada berapa? 1 atau 2 musyawarah? Pak, nggak selesai. Jadi permusyawaratan itu diatur dalam Al-Quran. Jelas sampai di sini. Oke, balik lagi sana sini PKI. Oke, sorry. PKI. Oke. PKI dan sebagainya sudah jelas sampai di sini. Ini kemudian partai-partai Islam semuanya. Ketika kemudian mereka kemudian berapat selama 3 tahun, nggak mencapai kemudian hasil stalemate, akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ini dekret presidennya. Inti dekret presidennya adalah bahwa syariat Islam, piagam Jakarta menjiwai UUD 45. Paham sampai di sini? Artinya adalah apa? Negara ini berdasarkan Islam dan kemudian berdasarkan syariat Allah.
Anda berhak, karena itu dekret presiden belum dicabut. Itu masih hukum. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Indonesia. Saya masih punya waktu 5 menit. Insya Allah mudah-mudahan saya sampaikan. Indonesia. Apa arti Indonesia bagi Anda? Kenapa Indonesia berharga bagi Anda? Anda cinta Indonesia? Iya, saya juga sama. Kenapa Indonesia berarti bagi Anda? Karena cuma kumpulan pulau-pulau saja. Bukan. Kalau pulau-pulau semuanya juga banyak pulau. Amerika juga punya pulau. Apalagi Filipina juga punya pulau. Tapi kita tidak mencintai itu. Kenapa kita mencintai Indonesia? Ada alasan khusus. Lihat baik-baik. Indonesia dulunya Majapahit. Dan perjalanan panjang Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa ceritakan dalam waktu 10 menit. Raja Majapahit terakhir namanya Brawijaya kelima. Brawijaya kelima itu punya istri namanya Siu Banci. Siu Banci seperti namanya adalah seorang Chinese. Seorang Chinese cucu daripada seorang syekh besar namanya Syekh Qurra atau Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin ini dari Campa, dia punya anak namanya Tanggohwat. Tanggohwat punya anak namanya Siu Banci, berarti cucunya daripada Syekh Qurra. Ketika suatu waktu kemudian dia lihat, dia naksir, kemudian dia nikah sama kemudian Siu Banci. Setelah nikah, hamil kemudian Siu Banci, lalu kemudian Siu Banci diceraikan. Kenapa? Karena Raja Brawijaya nikah lagi sama seorang putri lagi yang lebih cantik lagi. Syaratnya harus menceraikan 60 istrinya yang lain. Oh, banyak banget. Nah, maka Anda beruntung sekarang 4. Apa-apaan Ustaz aja. Jangan undang Ustaz Tarik lagi ke sini. Oke, ceraikan 60 istrinya yang lain. Jelas sampai di sini? Yang termasuk di sana adalah Siu Banci. Siu Banci diceraikan dalam keadaan hamil, dikirim ke Palembang. Dikasih kemudian pada salah satu asistennya namanya Aryo Damar. Aryo Damar lalu kemudian masuk Islam, ganti nama jadi Aryo Abdillah. Dipanggilnya Aryo Dillah. Aryo Dillah setelah kemudian Siu Banci melahirkan, anaknya dikasih nama Jinbun, lalu kemudian dinikahi sama Aryo Dillah. Punya anak lagi namanya Husen. Namanya Husen, tapi karena orang Palembang nggak bisa bilang hak seperti orang Jawa Totok nggak bisa bilang hak, jadi bilangnya K. Alhamdulillah. Pernah dengar begitu? Nah, Alhamdulillah ya. Jadi namanya Raden Husen, kakaknya Jinbun. Nah, setelah kemudian menikah, Jinbun sama Raden Husen disuruh mengurusin Palembang. Mereka nggak mau. Mereka pergi berguru pada Sunan Ampel. Yang Sunan Ampel itu baru datang dari Turki setelah diutus oleh Sultan Mehmed Çelebi. Ya, jadi Sultan Mehmed Çelebi mimpi ketemu Rasulullah. Rasul minta untuk ngirim 9 orang ke Jawa Dwipa. Dikirim oleh 9 orang Wali Songo itu, lalu kemudian berhentinya di Gresik. Makanya Gresik itu banyak orang-orang Arab. Nah, kenapa? Karena berhentinya di situ. Nah, bergurulah sama Sunan Ampel dan seterusnya. Diminta sama Sunan Ampel, kamu buka daerah Gelagahwangi, dirikan kerajaan di sana, urus manusia. Didirikan sama Jinbun Gelagahwangi, lalu kemudian diurus dengan Islam. Raja Brawijaya V kaget, loh ini kok wilayah ini cepat sekali berkembang. Ini orang siapa? Panggil orangnya, jangan-jangan dia mau menyaingi Majapahit. Dipanggil, ternyata anaknya sendiri. Wah, ibu sekalian, anaknya sendiri. Dia bilang, sudah teruskan untuk ngurus Gelagahwangi, tapi saya minta tempat itu ganti nama jadi Demak. Gelagahwangi ganti jadi Demak. Jinbun dikasih gelar Raden Fatah. Paham ibu sekalian? Oke. Nah, setelah kemudian dia minta bapaknya, bapak masuk Islam saja. Bapaknya nggak mau. Didatangi Sunan Ampel, bapaknya nggak mau Islam. Didatangi Sunan Kalijaga, baru mau masuk Islam bapaknya. Brawijaya kelima. Setelah seluruh masuk Islam, Jinbun kemudian memimpin sana Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kemudian diwariskan kepada Pajang. Pajang diwariskan kepada Mataram. Mataram kemudian apa yang terjadi di Mataram? Yang terjadi lagi ini. Nah, ini Mehmed Çelebi fotonya. Lalu kemudian mengutus yang namanya Wali Songo. Zamannya kemudian Raden Fatah 1479 berdasarkan pidatonya Sultan Hamengkubuwono X 1479 Sultan Turki melantik Sultan Nusantara Raden Fatah dengan gelar Ingalogo Sayyidin Panotogomo Panotogomo Khalifatu Rasulillah ing Tanah Jawi. Jelas di sini? 1479 siapa yang memimpin? Muhammad Al-Fatih, nama saya yang saya ceritakan terus-menerus. Dan ya, lalu kemudian tahun 1620-an Sultan Agung II dilantik lagi oleh Murad II dengan gelar Ingalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatu Rasulillah ing Tanah Jawi Sultan Malik Maulana Al-Matarami. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ini jelas nggak kemudian linknya? Jelas ya? Oke, kalau kita lihat pertanyaannya, apa yang menyebabkan Indonesia menjadi berarti? Mataram, kemudian setelah Mataram terjadi dijajah, lalu kemudian kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia baru ada wilayah Indonesia setelah Mataram masuk wilayah Indonesia. Berarti muncul kata-kata ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang membuat kita kemudian menjadikan Indonesia menjadi berarti. Lalu apa kemudian kita bisa lihat? Sebab Islam Indonesia bisa merdeka. Maka tidak mungkin kita memisahkan Indonesia dengan Islam. Tidak mungkin memisahkan Indonesia dengan Islam. Yang nyoba-nyoba berarti benar-benar nekat. Pancasila senantiasa dipasang dengan Islam. Yang sebelah kiri, yang sebelah sini. Mirip nggak kira-kira? Sebelah sini apa? Lambang apa? Garuda. Sebelah sini apa? Yang orang Aceh kan? Yang orang Aceh? Oh, topinya Aceh. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Mudah-mudahan. Yang topinya Aceh. Oh, gitu. Lambang Samudra Pasai.
Samudra Pasai, Aceh itu pakai lambang seperti ini. Nah itu Ustadz Abdul Somad itu buyutnya dari muftinya sana, Samudra Pasai. Ya, berarti ini lambangnya Samudra Pasai. Baca dari atas juga. Nggak bisa. Oh, saya kasih clue. Bismillah. Oke, Bismillah. Kepalanya Garuda apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawah itu dari sayap ke bawah, asyhadu an la ilaha illallah sampai kakinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di tengahnya tamengnya mirip kayak Pancasila sekarang. Mirip. Tamengnya apa? Yang di tengah-tengah adalah syahadatain. Kanan atas itu adalah as-salat. Yang bawah siam. Yang sebelah sono zakat. Yang sebelah sini haji. Jadi pahami rukun? Yang desain siapa? Orang Islam. Umat Islam. Orang mana? Turki Utsmani. Jelas sampai di sini? Oke, jelas sampai sini? Oke, berarti Anda sudah ngerti, kira-kira merasa bangga nggak sebagai orang Islam di sini? Ya Allah, mohon maaf banget. Saya nggak tahu saya nggak tahu nasab saya ini dari mana. Saya punya catatan 23 nasab Siau, keluarga Siau, dan yang jelas nggak ada orang Muslim di situ. Nasab Anda ada orang Betawi, Anda ada orang Padang, Anda orang Minang, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Nasab Anda adalah pejuang-pejuang yang memerdekakan negeri ini. Andai kan harus ada orang yang memperjuangkan itu, bukan saya yang lebih layak, tapi Anda itu. Saya dipahami teman sekalian. Lah, kok malah saya kemudian dikasih kemudian tugas ini? Padahal nasab saya itu bukan siapa-siapa. Padahal Rasul katakan ada dua yang penting, nasab dan kasab. Artinya apa? Bisa jadi keturunan Anda bisa jadi host Cokor Aminoto. Bisa jadi kemudian siapa? Kasman Singgodimejo. Kemarin saya ketemu dengan keturunannya Ki Bagus Hadikusumo. Ya Allah, orangnya pintar banget. Nasab itu pengaruh sekali. Saya dipahami teman sekalian. Artinya apa? Ini negeri Anda dimerdekakan dengan Islam, diberi ruh dengan Islam. Setelah sebelumnya kemudian nggak menyembah Allah, dimerdekakan dengan Islam, dibebaskan daripada penyembahan terhadap manusia menjadi penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya Anda paham bahwa inilah kemudian Islam di Indonesia. Sampai di sini kita bisa lihat lagi apa ujung-ujungnya? Islam adalah Indonesia dan Indonesia adalah Islam. Nggak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya adalah apa? Sekarang ada kekuatan yang mencoba untuk mengenyahkan Islam daripada Indonesia dan kembalikan lagi seperti zaman-zaman yang lalu. Pertanyaannya, mau atau tidak? Baik, antum harus sadar, ikuti komando para ulama, dan sekarang peperangannya itu bukan hanya peperangan ilmu, tapi peperangan opini. Orang nggak peduli lagi tentang benar dan salah. Pokoknya klaim aja Felixio anti Pancasila. Mereka nggak mau tahu lagi pengetahuan saya tentang Pancasila seperti apa. Mereka nggak mau tanya lagi bagaimana pandangan saya tentang Indonesia. Mereka nggak peduli sama sekali. Nah, ini masalah adalah pertanyaan opini. Kenapa? Dalam kemudian kasus-kasus 5659, teman-teman tahu siapa partai berkuasa di situ? Dan mereka paling pintar untuk menggunakan propaganda. Karena belajar propaganda bagi mereka adalah seperti belajar usul fikih bagi kita. Seperti belajar usul akidah bagi kita. Artinya apa? Yang paling pakai banyak propaganda adalah orang-orang itu. Saya nggak usah sebut ya, nanti saya masuk penjara. Bagus sekali. Baik. Walaupun saya nggak masuk, kenapa? Wajah saya kayaknya nggak memenuhi syarat sebagai teroris. Karena orang lihat saya ini kayaknya boyband. Bagus sekali. Ya, yang mau saya sampaikan pada teman-teman sekalian adalah teman-teman punya posisi yang sangat sentral sekali. Setiap dari kita Allah kasih amanah tertentu. Apa amanahnya? Allah percayakan suara orang-orang pada kita. Allah percayakan opini orang-orang pada kita. Allah percayakan bisa jadi jalan hidayah orang-orang itu adalah pada kita. Maka walatus alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanyakan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, mau kita gunakan kemana kenikmatan itu. Termasuk nikmat follower itu akan dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang followernya 2 juta, pertanyaan nggak akan sebanyak yang followernya 5 juta. Yang followernya 5 juta, pertanyaan nggak akan sebanyak yang followernya 9 atau yang 20 juta kayaknya di sini belum ada ya. Oh, belum ada, belum masuk gitu. Baik, nggak itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Ustaz Abdul Somad bisa menukikkannya lagi dan memperjelasnya lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ngomongnya terlalu cepat, mohon maaf, ini kayaknya bawaan daripada masuk Islam kan ya. Dulu saya ngomongnya nggak seperti ini. Nah ini saya masuk Islam jadi ngomongnya seperti ini. Nggak bawaan lahir, dulu saya nggak bisa ngomong. Baik, Bapak sekalian. Bapak sekalian, nanti kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Kalau ada nanti pembahasan lebih lanjut, mudah-mudahan nanti kita bisa atur lagi waktu kapan untuk kemudian membahas ini lebih menukik lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.